Hai semua, perkenalkan saya Ricky Hermawan Bisono dan pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia. Nah, dalam jurnal ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu kata atau istilah yang akan sering muncul dalam pembahasan video kali ini, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan untuk melakukan stabilitas perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar oleh otoritas bank sentral atau sering kita sebut dengan Bank Indonesia. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi dalam suatu negara melalui pengaturan pengeluaran yang berupa pajak pemerintah. Nah, dari kedua kebijakan ini, jelas keduanya sama-sama dilakukan untuk upaya stabilitas dan pengaturan perekonomian di suatu negara. Namun, hanya saja perbedaannya di sini, kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada inflasi, yaitu keadaan di mana uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga nilai mata uang menurun dan meningkatnya harga secara terus-menerus. Nah, pada jurnal yang akan kita analisis kali ini akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari jumlah uang yang beredar, pengeluaran pemerintah, serta penerimaan pajak terhadap inflasi di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap inflasi. Pada hasil analisis jurnal diketahui bahwa tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah uang yang beredar. Seperti yang kita ketahui, bahwa inflasi dapat terjadi karena uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Lalu, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi suatu inflasi? Jadi, untuk kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara melakukan yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat berharga agar uang masyarakat yang beredar luas itu masuk kembali ke negara. Kemudian bisa juga dilakukan dengan politik diskonto, yaitu dengan menaikkan suku bunga agar masyarakat tidak meminjam uang terlalu banyak di bank. Ada juga cash ratio, yaitu dengan menaikkan jumlah uang kas minimum dari bank sehingga kredit yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlalu banyak. Nah, itu beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Kemudian, untuk kebijakan fiskal, kita akan bahas lebih lanjut karena ada kaitannya dengan pengeluaran pemerintah dan juga pajak. Oke, pembahasan yang kedua adalah mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi. Nah, pada hasil analisis jurnal ini diketahui bahwa semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka bisa memicu kenaikan harga yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Untuk itu, di dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan atau mengurangi pengeluaran pemerintah yang diatur dalam APBN dengan mengalokasikan anggarannya sedemikian rupa untuk mengatasi inflasi. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengaruh penerimaan pajak terhadap inflasi. Jadi, hasil analisis jurnal ini diketahui bahwa semakin tinggi penerimaan atau pemasukan pajak bisa menyebabkan penurunan harga karena masyarakat ingin mengurangi pengeluaran dari pos lain untuk pembayaran pajak. Dengan kata lain, tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya penerimaan pajak suatu negara. Untuk itu, di dalam mengatasi inflasi, kebijakan fiskal oleh pemerintah dapat dilakukan dengan menaikkan tarif pajak dengan tujuan agar peredaran uang di masyarakat yang cukup tinggi dapat berkurang karena teralihkan dengan pembayaran pajak. Nah, sekian hasil presentasi atau hasil analisis saya mengenai jurnal penelitian yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Ferry. Sekian dari saya, terima kasih.